bersaksi. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa karena kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang di ibadah Junior Church GPI Crown Palace Semarang. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema 5 ucapan Yesus di kayu salib. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini Engkau telah izinkan kami untuk kembali bangun dari tidur kami semalam. Ya Tuhan, kali ini kami akan memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar bisa mendengar dan juga menjalankan firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita puji nama Tuhan kita karena Dialah yang menyelamatkan hidup kita, menebus kita. Amin. Kita rayakan kemenangan dan sukacita dari Tuhan, penyelamat hidup kita. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku.
kita diselamatkan. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas yang perak Tuhan menebus hidup kita, tapi dengan darahnya yang mahal Dia menebus hidup kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia datang untuk kita, Dia mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Amin. Haleluya. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan
menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kau mati, Kau menderita buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang terbesar, kasih yang terindah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami letakkan hidup kami, Kau telah tebus kami sudah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami letakkan seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Kau pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami cinta Engkau, kami cinta firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur, berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kami sembah dan yang kami tinggikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, sudah habis pelajaran kita bulan lalu ya. Sekarang di bulan Maret ini kita akan mempelajari satu peristiwa yang indah, yaitu Paskah. Siapa yang tahu itu Paskah? Betul, Paskah adalah hari kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa sih Kak, kok Tuhan Yesus disalibkan sampai mati? Siapa yang tahu? Ya, Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik semua. Di atas kayu salib ada 5 perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ucapkan. Bulan ini kita akan mempelajari 5 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ucapan Tuhan Yesus yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Sebelumnya kita mau lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Karena Yesus berkata Dia adalah anak Allah, para imam dan ahli Taurat tidak percaya dan ingin Yesus dihukum. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ada 2 orang penjahat yang akan dihukum mati bersama. Tuhan Yesus dan 2 orang penjahat menggotong kayu salib lalu sampailah mereka di Golgota atau Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus digantung di kayu salib tengah bersama 2 penjahat di kanan dan kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, tadi sudah melihat video ya. Coba kita mau lihat apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Mari kita baca di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kakak mau tanya, kalau kalian nih, kalau di sekolah tuh kan biasa ada anak yang usil ya, ada teman yang usil, sifat-sifat manusia berbeda-beda, ada yang baik, ada yang manis, ya perbuatannya, ada yang usil, bahkan ada yang jahat, sukanya membuli, sukanya menghina, sukanya bahkan memukul, ngambil buku dirobek-robek. Nah, kalau kalian mengalami perbuatan
teman kalian yang usil, yang jahat, rasanya gimana? Kalau dipukul, mau balas pukul apa enggak? Kalau bukunya dirobek, ganti, mau robek buku temannya apa enggak? Mau balas atau diam saja? Atau laporkan ke Bapak Ibu guru kalian? Ya, beda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus saat itu disalibkan ya. Bahkan para pemuka agama menghina dia yang sudah menghina mukul, bahkan nantang nih. Yesus, kamu kan anak Allah. Ayo turun dari kayu salib. Kita duel, kata pemuka agama. Tapi Yesus apa yang diperbuatnya? Tuhan Yesus diam. Dia lebih rela disalibkan. Padahal Yesus anak Allah bisa aja loh saat itu turun dari kayu salib, membalas perbuatan jahat orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang memukulnya, meludainya. Bisa loh Tuhan Yesus lakukan. Tapi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus mau melakukan apa yang difirmankannya untuk keselamatannya. Tuhan Yesus mau menggenapi janji Allah dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak membalas. Apa sih yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus ini? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus ini. Yang pertama, apa adik-adik? Mengampuni orang yang bersalah kepada siapa? Kepada kita. Ya, ampuni kesalahan orang lain kepada kita. Walaupun kalian diolok-olok, dibully, dihina, kamu bukan orang kaya, kamu orang miskin, jangan berteman sama kita. Bahkan baju kita bersih nih, ditumpai es krim, jadi kotor. Apa yang kita perbuat? Jangan membalas. Ampuni mereka. Biarkan saja sampai mereka capek. Ya adik-adik. Biar nanti juga mereka akan diam sendiri. Jadi ampuni perbuatan mereka yang jahat kepada kita. Yang kedua apa? Mendoakan mereka. Jangan membalas. Doakan mereka, bawa dalam doa. Misalnya si A yang suka jahat sama kita, si B yang suka membuli kita, doakan. Ya, bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni si A, aku mau mengampuni si B. Ya, aku minta Tuhan, Kau yang menciptakan mereka, Tuhan jamah mereka supaya mereka menjadi orang yang baik, yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Doakan. Suatu saat nanti Tuhan akan menjamah mereka. Mereka akan sadar dan mereka berubah menjadi baik sama kita. Yang ketiga, apa adik-adik? Membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya apa adik-adik? Misalnya si A yang pernah merobek buku kita, yang nginjak sepatu kita tanpa ini dengan sengaja ya, injak-injak sepatu kita, terus buang tas kita, ngotori, menghina kita. Suatu saat ketemu dengan si B di jalan, si B jatuh dari sepedanya atau si B kepleset jatuh. Nah, kita wajib menolongnya adik-adik. Jangan, kamu kan yang sudah jahat sama aku. Nah, jangan ya adik-adik, biarkan saja. Nah, kalau teman kita yang jahat kita tolong, kita doakan, kita maafkan, pasti mereka akan berbalik hatinya menjadi baik sama kita. Bukan sama kita aja, bahkan sama orang-orang yang banyak dia hina, yang banyak dia bully, ya, dia akan bertobat. Itulah ucapan Yesus. Bapa, ampunilah mereka. Sama seperti Bapak mengampuni mereka,
mengampuni ya orang-orang yang sudah menghina Yesus. Kita mengampuni mereka, maka dosa kita akan diampuni. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari Engkau Yesus, kami mau belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar mendoakan musuh-musuh kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu untuk mengampuni, mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Seperti firman-Mu Tuhan, maka dosa kami akan Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.